Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak kita mulai pelajaran lagi, yaitu mapel akidah akhlak. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu masih bab remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa dulu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan diberi kesehatan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق Allahul Azim. Kelanjutan pelajaran kemarin yang B, yaitu adab pergaulan remaja menurut Islam. Waktu selalu berputar seiring perkembangan zaman. Perputaran zaman selalu diwarnai dengan berbagai macam kisah dan masalah. Begitu pula ketika remaja menemukan zamannya, sudah barang pasti zaman remaja akan digunakannya sesuai kepentingan remaja. Yang menjadi persoalan, digunakan secara baik apa tidak. Semua kembali kepada remaja itu sendiri. Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, termasuk akhlak para remaja. Karena remaja memiliki sifat suka, menentang, dan memberontak, maka tidak mudah menegakkan akhlak mulia di tengah-tengah remaja. Adab pergaulan remaja menurut Islam adalah sopan dan santun dalam pergaulan remaja yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kapan saja dan terhadap siapa saja remaja, sesama remaja, adab pergaulan sesama remaja selanjutnya dijaga, terutama adab pergaulan dengan lawan jenis. Adab pergaulan remaja menurut Islam setidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Menjaga sopan dan santun. Meskipun sesama remaja, dalam pergaulan tetap menjaga sopan dan santun dalam bertindak dan bertutur kata. Sikap ini tercermin mau menghargai teman-teman sesama remaja meskipun kadang berbeda pendapat. Walaupun dengan gaya ala remaja, sikap sopan santun dan santun harus dijaga. 2. Mengerti dan memahami. Sikap mengerti dan memahami perlu dibiasakan dalam pergaulan remaja. Remaja yang mau mengerti dan memahami teman sesama remaja akan terjalin persahabatan lebih lama dan harmonis sampai kapanpun. Bahkan sudah berpisah pun tetap terkenang rasa pengertian dan pemahaman di masa lampau yang sulit dilupakan begitu saja. Tentu saja mengerti dan memahami dalam kebaikan. 3. Mengajak ke arah kebaikan. Mengajak ke arah kebaikan ini terutama mengajak untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mengajak beramal soleh sesuai kapasitasnya sebagai seorang remaja. Remaja yang baik tidak pernah lelah mengajak teman-temannya ke jalan kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Lapang dada dan suka membantu. Pergaulan remaja yang penuh warna dan liku-liku dalam bentuk gaya dan model yang beraneka ragam sangat berpotensi memancing suatu permasalahan baik di kalangan remaja itu sendiri
Oleh karena itu perlu adanya sikap lapang dada dan suka membantu sesama remaja. Jika terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan, diterima dengan lapang dada atau ikhlas. Begitu pula jika ada yang perlu bantuan, harus dibantu untuk memecahkan masalah dan mungkin bantuan dalam bentuk yang lain dalam kapasitas sebagai remaja. 5. Berlaku jujur dan adil. Berlaku jujur dan adil sangat penting dalam pergaulan remaja. Sifat bohong akan mendatangkan masalah dan merugikan teman. Begitu pula, pilih kasih terhadap teman juga akan merugikan orang lain. Remaja yang jujur pikirannya akan tenang dan jernih. Dan remaja yang adil sikapnya akan terarah tanpa ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Alangkah bahagianya menjadi remaja yang jujur dan adil. 6. Berlomba-lomba mencari ilmu. Maksudnya, mampu menghidupkan segala remaja dalam mencapai ilmu. Dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama. Dari sini, dapat saling mengisi satu sama lain tentang keilmuan di bidang tertentu. Dan berpeluang meraih prestasi bagi remaja, bahkan dapat mendatangkan rezeki bagi remaja itu. Selanjutnya, contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Apa saja? Perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja harus dihindari agar tidak menerima kerugian yang fatal dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghindari perilaku buruk atau akhlak madmumah karena akan merugikan manusia itu sendiri di dunia dan di akhirat. Begitulah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menegur hambanya. Contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja menurut Islam antara lain yaitu 1. Minuman keras atau khamr dan judi. Maksudnya, remaja dilarang meminum minuman keras dan dilarang bermain judi. Minuman keras atau khamr adalah minuman yang memabukkan, menjadikan si peminumnya tidak terkendali pikiran dan sikapnya. Akibat meminum khamr, selain diri sendiri tidak terkendali, pikiran atau ingatan dan sikapnya yang tidak normal, mudah terserang penyakit berbahaya atau kronis dan jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 90 Allah sudah berfirman yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitanu fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 2. Pergaulan bebas antara lawan jenis atau pacaran. Pacaran istilah populer di Indonesia yaitu menjalin hubungan khusus antara lawan jenis. Mungkin ada yang sesama jenis dengan maksud bersenang-senang karena hawa nafsu belaka. Dikatakan pacaran karena pergaulannya sudah melebihi batas pertemanan biasa. Orang yang berpacaran biasanya dimabuk cinta. Jika tidak memiliki kendali iman yang kuat, akan mudah dipengaruhi oleh syaitan untuk berbuat maksiat. Disebutkan pada surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Shadaqallahul azim. Ya anak-anak, kita cukupkan sekian saja.
kita lanjutkan untuk kelanjutan minggu depan insyaallah. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.